Halo semuanya, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Baik ya? Ya, pastinya kita tambah semangat. Ya, kelas 12 ya. Seperti biasa, Bu Asima hadir lagi nih di acara yang sama. Pembelajaran jarak jauh. Untuk hari ini kita masuk di materi matematika wajib. Materinya masih dimensi 3. Dimensi 3 bagian yang ketiga. Iya. Karena yang pertama kan kedudukan titik, garis, dan bidang, ya kan? Yang kedua, jarak titik dengan titik, dan jarak titik dengan garis. Nah, itu yang part 2, bagian kedua ya. Masih ingat dong apa-apa aja rangkuman? Anak-anak udah buat kan rangkumannya? Mudah-mudahan ya anak-anak, karena kalau belajar itu kan harus berkesinambungan. Jadi ibarat naik tangga, harus melewati tangga pertama, paham dulu bisa tangga pertama, baru tangga kedua, tangga ketiga, dan seterusnya ya. Oke, materi kita hari ini bagian ketiga, yaitu jarak titik dan bidang. Jarak titik dan bidang di dalam ruang. Kalau misalnya ditanya identitasnya sudah jelas, masih ingat ibu kan? Ibu lanjut ya. Buku-bukunya tetap masih buku yang sama, PKS ya, iya, oke. Atau yang dari kementerian. Lihat silabusnya, ini harus diulang-ulang supaya anak-anak tahu kita sudah sampai mana ya, atau materi apa yang belum ya, kan nanti kalau ada yang terlewatkan itu anak-anak harus mengingatkan ibu ya. Jadi materi kita adalah bab yang 1, 2, 3. Maksudnya 1, 2 itu kan jarak dalam ruang, itu ada 6 penjabarannya. Jadi yang sekarang adalah yang ketiga, bagian yang ketiga, jarak titik dan bidang di dalam ruang. Oke, kita lanjut. Itu hanya silabusnya. Kita lanjut lagi. Itu materi selama 1 tahun, proses belajar mengajarnya masih tetap sama. Nah, baru kita masuk nih ke materi yang intinya. Kalau tadi judul yang akan kita bahas hari ini adalah jarak titik dan bidang dalam ruang, supaya anak-anak paham langkah-langkah untuk menentukan jarak dari suatu titik ke suatu bidang. Maka kita amati, anak-anak amati, boleh sambil disediakan kertasnya, bolpoinnya. Nanti kalau ada penjelasan ibu atau tambahan dari yang ada di slide ini, boleh dicatat ya. Ya, kita amati ini. Misalkan ada titik A berada di luar bidang V, lihat gambarnya. Ada bidang V, itu bidang horizontal, dan ada titik A, tentu A di luar bidang V, atau dalam posisi ini terletak pada bidang U, ya. Ya, karena ada 2 bidang yang berbeda, ibu kasih nama yang berbeda juga. Bidang horizontalnya bidang V, titik A-nya itu adalah di luar bidang V, tapi terletak pada bidang U. Maka langkah untuk menentukan jarak titik A ke bidang V, tuh, dari A ke bidang V ditarik garis AT, di mana T itu adalah titik tembus garis AT dengan bidang V. Paham gak tuh? Jadi dari A ditarik ke T, di mana sekarang titik T terletak
pada bidang V. Tapi harus tegak lurus. Jadi garis AT tegak lurus dengan bidang V. Boleh kita buat bidang yang dilalui oleh garis AT. Harus tegak lurus. Bidang ini, bidang U adalah bidang yang dilalui AT. Dan bidang U harus tegak lurus dengan bidang V. Oke, jadi sekarang ada dua bidang nih. Bidang U dan bidang V. Maka ditanya jarak titik A ke bidang V adalah ya berapa panjang ruas garis AT. Ya kan? Iya, tadi berapa panjang atau berapa jaraknya? Ya. Berapa jarak itu kan boleh dianggap jadi panjang ya. Nah, untuk menentukannya kita lanjut ya melalui atau untuk menentukan AT itu berapa pasti dibutuhkan bidang-bidang yang bidang segitiga atau bidang segi empat, sehingga unsur-unsur yang ada dalam bidang tersebut digunakan untuk menentukan berapa jaraknya atau berapa panjang dari A ke T ya. Nah, kita perhatikan contoh berikut ini supaya lebih paham. Langsung kita kasih aja sebuah bangun ruang. Dalam hal ini kita ambil kubus ya. Kubus ya, kenapa selalu kubus ya? Karena anak-anak kayaknya lebih memahami. Kubus sudah biasa kalian lihat, sudah biasa dipegang. Kalaupun misalnya nggak ada bendanya, alat peraganya, tapi anak-anak langsung bisa membayangkan ya, bisa membayangkan kalau contohnya itu adalah kubus. Ini perhatikan gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ingat, kalau kubus berarti panjang semua rusuknya sama. Ini dalam contoh ini kita ambil rusuknya 6 cm ya. Yang jadi pertanyaannya sesuai dengan judul kita hari ini, jarak titik. Kita coba jarak titik A ke bidang A, ingat A di bawah ya, di bidang alas. Jarak titik A ke bidang B, C, G, F. Bidang B, C, G, F itu kan bidang sisi kanan. Iya, maka tadi sesuai dengan konsep yang di atas untuk menentukan jarak sebuah titik ke sebuah bidang, ya kan ditarik tadi garis dari A tembus ke bidang, diberi nama titik T tadi di contoh. Kalau di soal ini dari A, di mana tembusnya ke bidang B, C, G, F? Ayo, dijawab anak-anak. Dia mati gambarnya ya. Ya, tembusnya di mana? Di B ya. Kamu yakin bahwa titik B itu dilalui bidang B, C, G, F? Ya dong. Maka AB, karena AB tegak lurus dengan bidang B, C, G, F, maka jarak titik A ke bidang tersebut ya sama dengan berapa jauh dari A ke B, gitu ya. Dalam hal ini nggak perlu kita buatkan lagi bidang yang baru, karena kan dalam kubus ini sudah ada 6 bidang sisi, maka yang mewakili satu aja nih. Perhatikan bidang A, B, F, E. A, B, F, E bidang yang sisi depan itu tadi panjang rusuknya 6, maka jarak A ke bidang B, C, G, F sama dengan 6 juga. Paham nggak? Paham ya, gampang itu. Sekarang lanjut ke B. Titik A, jarak titik A ke bidang EFGH. EFGH bidang sisi yang di atas ya. Nah, sisi yang di atas. Nah, dengan konsep yang sama tadi, bahwa A menembus bidang EFGH di titik E. Dan karena AE tegak lurus dengan bidang EFGH, maka yang jadi jaraknya adalah berapa panjang AE. Berapa panjang AE? Ya sama, 6 juga ya. Oke. Lanjut ke C. Berapa jarak titik A ke bidang BDHF?
Kalau bidang BDHF itu bukan bidang sisi ya. Itu namanya bidang, ada yang jawab tuh, bidang apa yuk? Bidang diagonal. Kenapa disebut bidang diagonal? BDHF. Definisi bidang diagonal itu adalah bidang yang menghubungkan dua rusuk yang berhadapan di dalam ruang. Jadi kalau misalnya ini kubus, ini dianggap ruangan, BF berhadapan dengan DH. Kalau dalam ruang ya. Ibu ulang ya. Kalau misalnya dalam bidang, nih BC GF itu bidang sisi yang kanan. Bidang sisi ya. BF-nya berhadapan dengan CG. Coba nanti dia mati sambung ya. Kalau BC berhadapan dengan mana? FG. Betul kamu nak? Itu kalau dalam bidang. Tadi kan ibu bilang dalam ruang. Kalau ruangan, BF berhadapan dengan mana? DH. Berhadapan dengan DH. Satu lagi coba. Ayo. Kalau AE berhadapan dengan mana? Ayo. Dalam ruang ini. Betul itu. CG. Ya. Dengan CG. Maka sesuai dengan definisinya tadi, bidang diagonal adalah bidang yang menghubungkan dua rusuk yang berhadapan di dalam ruang. Maka BF berhadapan dengan DH, maka jika BDHF kita sambungkan, itu namanya bidang diagonal ya. Nanti kamu sebutkan bidang-bidang diagonal yang lain. Ya, misalnya AB berhadapan dengan HG. Maka bidang diagonalnya apa yo? Jawab. A, B, G, H. Nah, itu juga bidang diagonal. Nah, karena pertanyaannya tadi adalah jarak titik A ke bidang diagonal, A ke bidang diagonal BDHF. Maka kalau kita cari titik tembus dari A ke bidang diagonal tadi, di mana yo tembusnya? Dibayangkan ayo, diambil coret-coretannya. Di mana tegak lurusnya? Dari A menembus bidang BDHF. Dari A kemana? Tembus terus ke C. Paham gak itu? Karena kan AC itu pasti tegak lurus dengan BD. Ulangi, AC tegak lurus dengan BD, ya kan? Berarti AC tegak lurus juga dengan bidang BDHF. Panjang AC berapa yo dengan rumus singkat itu yang disuruh hafalin. AC itu diagonal sisi. Apa rumusnya nak? Kalau rusuknya kita beri nama R, maka diagonal sisi atau DS-nya R akar 2. Kalau diagonal ruang, masih ingat nggak? R akar 3. Oke, kalau AC kan diagonal sisi. Jadi kalau panjang AC-nya sama dengan tadi 6 akar 2 karena rusuknya 6, maka setengahnya di 3 akar 2. Ya, 3 akar 2. Berarti jarak A ke bidang BDHF sama dengan 3 akar 2. Sekarang yang terakhir nih, D, jarak titik A ke bidang BDE. Oke, kita lihat dulu nih, ya. Oke, ini tadi udah ya. Oke, Ibu tampilkan biar lebih jelas lagi. Kalau tadi nggak Ibu tampilkan, pasti kamu ambil coret-coretan kan? Ya. Sekarang yang kamu coret-coret bandingkan dengan ini. Sama nggak? Bahwa ini tadi 3 akar 2. Setengah dari AC itu ya. Oke, mantap. Oke, ini kita lanjut ke pertanyaan terakhir tadi, jarak A ke bidang BDE. Perhatikan gambar ini nak. Diketahui kubus ABCD tadi, ya kan? BDE. Ayo sambil diambil coret-coretannya, kamu buatkan kubusmu boleh. Buatkan bidang BDE. Bidang BDE itu kan segitiga ya. Segitiga apa anak-anak?
Segitiga kan ada segitiga siku-siku, ada segitiga sama kaki, ada segitiga sembarang. Ayo, ini segitiga apa? Kita amati dulu. BD itu diagonal sisi berapa panjangnya? 6/2. BE diagonal sisi juga kan? Sisi yang di depan. Berarti sama dong 6/2. Sedangkan DE itu diagonal sisi samping kiri. Diagonal sisi samping kiri. Berarti DE juga sama dong 6/2. Berarti kalau ibu tanya segitiga BDE itu segitiga apa? Sama sisi. Oke, paham ya? Yang tadi panjang ketiga sisinya sama-sama 6/2. Oke. Nah, yang pertanyaannya tadi kan jarak A ke bidang BDE. Sedangkan konsep jarak ke bidang tadi kan harus ditembus ya ke bidangnya ya. Dibuatkan garis dari titik A menembus bidang yang ditanya, bidang BDE, dengan syarat harus tegak lurus. Nah, ibu tarik nih langkah pertama atau sebelumnya. Segitiga BDE itu kan tadi segitiga sama sisi. Nah, kita tariklah sebuah garis tingginya. Kalau garis tinggi dari E, pastinya itu di tengah-tengah AC. Ya kan? Ya, nih saya kasih dulu nih perpotongan diagonal AC dengan BD, itu kita beri nama titik P. Nah, berarti dari E ke P itu bisa dicari dong panjangnya. Ya, nih panjang EP. Untuk mencari panjang EP, boleh pakai unsur yang lain, nggak harus segitiga BDE. Kalau BDE juga boleh sih, pakai cari garis tingginya ya. Tapi karena ini dalam ruang, boleh kita pakai unsur-unsur yang lain nih. Amati segitiga, ayo. A E P, udah AEP, siku-siku di mana? Di A ya, berarti sisi miringnya EP. Oke, masih ingat teorema Pythagoras? Oke, kuadrat sisi miring sama dengan sambung. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya ya. Oke, karena sisi miringnya tadi EP, berarti EP kuadrat. Yo, lihat nih catatan ibu di slide-nya. EP kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah AP kuadrat. Nah, masukkan angka-angkanya. 6 kuadrat tambah 3/2 dikuadratin sama dengan 36 ditambah 18. Tahu kan 18 dapat dari mana? 3/2 kuadrat, 3 kuadrat kali akar 2 kuadrat. Berarti 9 kali 2 sama dengan 18. 36 tambah 18, 54. Tapi itu kan masih EP kuadrat ya. Ya, maka EP-nya sama dengan EP-nya diakarin nih, akar 54 berapa? 9 kali 6, berarti 3/6 ya. Ya, ini ibu nggak catat nih, nanti kalian catat lagi ya. Bikin aja panah nih bahwa EP, ulangi ya, ini EP kuadrat sama dengan 54. Kamu tambahin aja catatanmu. Maka EP sama dengan 3/6. Angka yang itu tadi 3/6 kita pakai nih untuk menentukan jarak titik A ke bidang BDE. Ulangi ya, tadi menentukan jarak itu kan harus dari A tarik sampai menembus bidang dan harus tegak lurus. Nih ya. Kita pindahkan nih segitiga ini AEP dari bangun ruang, kita pindahkan ke bidang datar. Nih ya, kita pindahkan ke bidang datar ya. Sehingga biar lebih gampang dia mati ya. Sehingga bidangnya AEP. Tembusnya tadi di titik T, ya kan? Jadi AT siku-siku dengan EP. EP mewakili bidang BDE. Kan tadi bidang BDE ditarik garis tingginya itu kan EP.
Berarti EP-nya ada di bidang yang sama, yaitu bidang BDE. Jadi kalau AT tegak lurus dengan garis EP, itu sudah pasti AT juga tegak lurus dengan bidang BDE. Paham gak anak-anak? Mudah-mudahan paham ya. Paham lah. Ya, nah kalau gitu kita tidak perlu repot lagi membayangkan ruang ini, ruang kubus ini. Kita fokus ke bidang datar segitiga ini ya, segitiga AEP. Nah, karena segitiga AEP ini ada dua segitiga nih yang kecil, ada segitiga yang besar. Perhatikan segitiga AEP. Jika sudut antara AP dengan EP saya beri nama alfa. Sudut kan biasanya gitu ya, kalau nggak alfa, beta, gamma gitu ya, theta, terserah kita, itu hanya nama ya, bebas. Sudut antara AP dengan EP saya beri nama alfa di sini. Karena tadi siku-siku di A, berarti EP sebagai sisi miring. Paham ya? Sisi siku-sikunya AP dan AE. Ingat nggak? Masih ingat nggak pembelajaran sebelumnya bahwa sinus suatu sudut sama dengan, ayo, demi. Itu kan hanya metode kita untuk menghafal. Kalau anak-anak punya metode lain silakan. Artinya depan dibagi sisi miring, demi, depan dibagi miring. Kalau kosinus, ayo supaya hafal sekaligus aja nih. Kalau itu tadi sinus, kalau kosinus suatu sudut dalam segitiga siku-siku adalah sami. Sisi samping dibagi sisi miring, disingkat sami, ya kan? Mempermudah ya. Kalau tangan suatu sudut, desa. Desa, depan, samping. Depan, samping. Nah, tadi saya pakai apa? Sinus. Kalau sinus berarti apa, ulangi? Demi, ya, udah mulai hafalan karena demi depan miring. Jadi depannya yang mana nih? EP. Maaf, itu sisi miring ya. Depannya AE ya. Ya, jadi AE per EP. Itu kalau segitiga yang besar. Nah, karena tadi siku-siku juga di T, maka segitiga ATP. ATP juga segitiga siku-siku kan? Tapi sekarang siku-sikunya di mana? Di T. Betul, di T. Kalau siku-sikunya di T, sisi miringnya yang mana? AP, ya kan? Sisi miring kan di depan sudut siku-sikunya. Jadi sisi miringnya AP, sisi di samping sudut alfanya TP, betul, yang di sampingnya, ya kan? Sedangkan di depannya AT, betul. Nah, kita pakai sinus, kan sama-sama sinus, ya, supaya nanti dapat berapa panjang AT-nya. Jadi untuk segitiga yang kecil ATP sinus alfa sama dengan demi, depan miring, depan AT, miringnya AP, maka AT per AP. Itu pakai segitiga kecil, tadi pakai segitiga besar, sudut alfanya sisi depannya AE, sisi miringnya EP, AE per EP. Karena segitiga kecil ataupun segitiga AEP yang besar, sudut alfanya itu juga, berarti nilai sinusnya sama dong, ya kan? Ya, sama. Jadi kita samakan nih, AT per AP sama dengan AE per EP. Gampang ya? Oke, perkalian silang. Maka AT sama dengan, kalian silang ya. Iya, AE dikali AP dibagi EP. Tadi AE itu kan rusuk kubus 6. Sedangkan AP itu setengah diagonal sisi AC, ya kan? Enggak, lihat gambarnya. AC kan tadi 6 akar 2. Berarti AP 3 akar 2. Sedangkan EP udah kita cari tadi ya. Akar 54. Udah kamu tulis belum? Ya, akar 3 akar 54 tadi. Akar 9 kali
6. Berarti akar 9, 3 akar 6. Jadi hasilnya AT sama dengan 6 kali 3 akar 2 per 3 akar 6. 3 sama-sama dibagi 3. Oke, disederhanakan lah ya. Disederhanakan, dirasionalkan. Udah paham ya? Merasionalkan itu mengalihkan dengan bentuk sekawan. Ya, jadi jawabannya 2 akar 3. Paham ya anak-anak? Ya, sudah ada 4 contoh untuk menentukan jarak titik ke bidang. Ya, paham? Paham ya? Oke, mudah-mudahan paham. Nanti latihan nih, habis kamu menonton YouTube ini, ada latihan. Kamu kerjakan latihan ini di buku latihan soal. Kamu sediakan buku khusus untuk latihan ya. Ya, nih nanti kamu gambarkan balok ABCD FGA dengan panjang AB 1 cm, BC-nya akar 3 cm. Maka tentukanlah jarak H ke bidang ABCD, titik E ke bidang BCGF, titik G ke bidang ABFE, titik A ke bidang BDHF, titik H ke bidang ACGE. Kamu gambarkan dulu baloknya. Balok ya, bukan kubus ya. Balok, tapi hampir sama ya. Karena memang kubus itu adalah bagian dari balok ya. Oke. Ya, paham ya? Paham ya? Oke. Ya, kalau nanti udah selesai, kalian bandingkan jawabannya dengan teman-temannya. Sama enggak? Kalau ada yang berbeda, kalian diskusikan dengan kelompok belajarnya. Nah, baru seperti biasa. Karena kita bertemu, supaya kamu nanti pulang. Oh, udah nggak pulang ke rumah ya, emang di rumah ya. Ya kasih tahu lah orang tuanya. Ada oleh-oleh dari Bu Asima. Dari buku penunjang ya, buku PKS ya, halaman 30, latihan uji kompetensi 3, tidak banyak-banyak. Ibu kasih tugasnya nomor 1, 2, 6, 7, dan 8, hanya 5 soal. Mudah-mudahan kalau kamu memahami 5-5-nya, ada modal kamu untuk mempersiapkan diri supaya nanti bisa mengerjakan soal-soal UTBK ya. Karena kita harus fokus ke sana. Setiap kita mengerjakan soal, nanti arahnya harus tahu. Tujuan saya harus bisa nih, saya pakai nih rumus-rumus ini untuk mengolah soal UTBK. Karena soal UTBK itu kan tidak ada yang bisa dijawab hanya satu rumus. Jadi kombinasi dari beberapa rumus ya. Jadi harus paham beberapa rumus baru masuk ke biasanya ke aplikasinya, penggunaannya ya. Oke, sekian dulu untuk pertemuan kita hari ini. Kalau ada kata-kata yang salah atau mungkin salah angka atau kurang lengkap tulisannya, Ibu mohon maaf ya. Nanti kamu betulkan atau kamu tanyakan ke Ibu. Kalau ragu pembetulannya atau berbeda pendapat, boleh ya. Ya, karena kan kamu bisa aja lebih pintar dari Ibu ya. Jangan ya, cuman karena belum diulang-ulang aja. Oke. Sebaiknya sebelum kita berpisah untuk bertemu kembali tentunya di pertemuan yang keempat ya. Oke ya, pertemuan keempatnya nanti supaya dipersiapkan dirinya gitu maksudnya ya. Ya, biar tahu materi apa yang akan dipersiapkan, yaitu jarak 2 garis sejajar dan jarak garis dengan bidang yang sejajar. Jadi ada 2 garis sejajar, gimana menentukan jaraknya? Dan ada garis dengan bidang yang sejajar. Jadi misalnya ini bidangnya nih, oke, ini sejajar, bisa dicari jaraknya, ya. Ya, ada garis, ada bidang, atau misalnya ini bidangnya biar lebih kelihatan nih. Nih, gimana menentukan jaraknya ini? Kalau ini sejajar dengan bidang ini, garis ini sejajar dengan bidangnya, baru bisa dicari jaraknya. Ya, karena kalau menembus nggak perlu dicari jaraknya ya. Jadi kita hanya mencari jarak garis dengan harus bidang sejajar gitu ya. Dibaca aja supaya lebih mantap ya. Oke. Semoga bermanfaat pelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Oke, sampai ketemu pertemuan berikutnya.